Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi pada materi teks eksplanasi. Sudah siap anak-anak? Pada teks eksplanasi ini, kompetensi dasar yang dibahas adalah mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi sehingga anak-anak mengetahui bagian struktur dalam teks eksplanasi itu sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi sehingga kaidah-kaidah kebahasaan anak-anak mengetahui secara utuh dan beberapa contoh-contoh pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini. Bagaimana? Kita langsung saja ya ke bagian teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Ya, dalam pengertian teks ini bagian fenomena alam, sosial, budaya, sehingga pembahasan yang sering kita ulas dalam teks eksplanasi adalah bentuk dari fenomena. Bagian ciri-ciri. Bagian ciri-ciri pertama. Untuk teks eksplanasi membahas suatu topik tertentu berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Ciri selanjutnya, informasi berdasarkan fakta ataupun hal yang nyata. Ciri berikut adalah bersifat informatif, dan ciri selanjutnya disajikan secara runtut, kronologis, atau kausalitas. Bagian selanjutnya setelah ciri-ciri, kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, kausalitas, kronologis, dan bagian terakhir adalah ulasan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi fenomena atau pernyataan umum? Di sini mengidentifikasikan suatu yang akan diterapkan atau ditulis baik berupa fenomena alam, fenomena budaya, maupun fenomena sosial. Bagian kedua dari struktur teks eksplanasi adalah rangkaian kejadian atau eksplanasi itu sendiri menjelaskan tentang kejadian relevan dengan identifikasi fenomena secara kronologis atau kausalitas. Untuk kronologis adalah proses kejadian dari urutan waktu, sedangkan kausalitas ini adalah dari proses argumentasi. Sekarang bagian ketiga adalah ulasan. Ulasan merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi dari kejadian yang dijelaskan sebelumnya dalam
teks eksplanasi tersebut. Oke, sekarang kita ke bagian kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaannya. Yang pertama, konjungsi kausalitas sebab akibat. Dari konjungsi ini menggunakan atau artinya kata sebab itu sendiri, karena, oleh karena itu, hingga, sehingga, sampai, akibat, maka, oleh sebab itu. Contoh dari konjungsi kausalitas adanya kalimat sebagai berikut. Contoh kalimat adalah kerusakan alam yang terjadi di sungai, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir. Mana yang merupakan konjungsi kausalitasnya? Kata mengakibatkan. Konjungsi kedua adalah konjungsi kronologis, hanya hubungan waktu. Apa saja kata hubung yang digunakan? Contoh seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Contoh kalimat, simaklah kalimat berikut ini. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Terjadinya hujan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer, bumi, dan lautan. Air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan. Setelah menguap ke udara, kemudian terus bergerak menuju langit. Kata hubung dalam kalimat tersebut adalah kemudian. Kata kemudian masuk pada bagian konjungsi kronologis. Unsur kaidah kebahasaan yang ketiga, kata benda, merujuk pada fenomena yang dipaparkan. Contoh kata yang bisa atau kita sering temukan untuk fenomena alam ya, seperti tanah longsor, air hujan, tekstur tanah, dan lain sebagainya. Bagian keempat, kata teknis atau peristilahan. Kata peristilahan atau kata teknis ini adalah kata atau gabungan kata yang maknanya sudah tetap, tepat, pasti, jelas, dan mantap. 4 istilah hanya digunakan dalam bidang tertentu, yaitu bersifat khusus. Contohnya, mahasiswa sedang meneliti perkembangan embrio tikus di laboratorium. Kata embrio yang di garis bawah adalah sebagai calon makhluk hidup ataupun janin. Verba relasional ini merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antar subjek dan pelengkap. Sebuah kalimat yang memiliki kata kerja relasional harus memiliki pula kalimat pelengkap. Kaidah kebahasaan kelima adalah verba relasional. Verba relasional ini memiliki hubungan hingga kata yang digunakan dalam verba tersebut seperti kata memiliki, menduduki, termasuk, menjadi, merupakan, mendapat, bagian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada kata kerja rasional atau verba relasional, kembali lagi kata kerja relasional artinya subjek plus kata kerja verba relasional ditambah kata pelengkap. Contoh, Erika merupakan ketua kelas. Pada kalimat tersebut, Erika sebagai subjek merupakan sebagai kata kerja relasional dan ketua kelas sebagai pelengkap. Pelengkap pada kalimat ini juga berperan sebagai objek. Kalimat contoh kedua, Dimas memiliki laptop berwarna putih. Pada kalimat tersebut, Dimas sebagai subjek
memiliki sebagai kata kerja relasional, dan laptop berwarna putih sebagai pelengkap sekaligus objek. Unsur kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata kerja aktif atau verba aktif. Kata kerja yang menggunakan imbuhan me dan ber. Verba aktif digunakan dalam kalimat aktif. Baik kalimat aktif transitif membutuhkan kehadiran objek maupun kalimat aktif intransitif tanpa adanya objek. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau menderita dan predikatnya berimbuhan di atau ter. Contoh, aku itu dipukul ayah dengan keras. Kata pada kalimat tersebut, kata paku itu sebagai subjek, dipukul predikat, ayah objek. Dengan keras adalah keterangan cara.